Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dr. Triuni Hendrawati, Magister Pendidikan selaku Ketua Penguji. Yang saya hormati Bapak Fatahillah, Magister Pendidikan selaku Penguji dan Pembimbing Pertama. Yang saya hormati Ibu Ari Rohmawati, Magister Pendidikan selaku Penguji dan Pembimbing Kedua. Sebelumnya, perkenalkan saya Mita Yusyana Anggraini, NPM 17060067. Saya dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar semester 6. Saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya dengan judul Analisis Deskriptif Kemampuan Pedagogi Guru dalam Meningkatkan Keterampilan Komunikasi Dialogis Peserta Didik Kelas 4 SD Citra Bangsa School. Ada beberapa poin yang akan saya sampaikan pada presentasi seminar proposal ini. Yang pertama, bab 1 pendahuluan. Latar belakang masalah. Komunikasi dialogis merupakan komunikasi yang berlangsung multi arah antara guru dengan siswa, siswa dengan guru, dan siswa dengan siswa, sehingga tercipta partisipasi dan interaksi peserta didik yang optimal dalam proses pembelajaran. Keadaan di lapangan memperlihatkan bahwa komunikasi dialogis guru di kelas sangat baik. Hal tersebut ditunjukkan guru mampu mengelola pembelajaran dengan baik dan mampu menciptakan komunikasi dialogis yang baik dengan peserta didik, sehingga partisipasi dan interaksi peserta didik dalam kelas terlihat sangat aktif. Komunikasi dialogis peserta didik kelas 4 SD Citra Bangsa School di kelas terlihat sangat aktif. Peserta didik mampu berpartisipasi dan berinteraksi dengan baik dalam pembelajaran. Partisipasi dan interaksi peserta didik dalam proses pembelajaran di kelas sangatlah penting agar peserta didik mampu menerima pembelajaran secara keseluruhan dan bermakna. Yang selanjutnya, rumusan masalah. Rumusan masalah penelitian ini yang pertama, bagaimana gambaran kemampuan pedagogi guru kelas 4 di SD Citra Bangsa. Yang kedua, bagaimana gambaran keterampilan komunikasi dialogis yang dimiliki peserta didik kelas 4 SD Citra Bangsa secara empiris. Yang ketiga, bagaimana upaya guru secara pedagogik dalam meningkatkan keterampilan komunikasi dialogis peserta didik kelas 4 SD Citra Bangsa. Yang selanjutnya, tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini yang pertama untuk mengetahui kemampuan pedagogi guru kelas 4 SD Citra Bangsa. Yang kedua, untuk mengetahui keterampilan komunikasi dialogis peserta didik kelas 4 SD Citra Bangsa. Yang ketiga, untuk mengetahui kemampuan pedagogi guru dalam meningkatkan keterampilan komunikasi dialogis peserta didik kelas 4 SD Citra Bangsa. Selanjutnya, manfaat penelitian. Yang pertama, manfaat secara teoritis. Manfaat secara teoritis pada penelitian ini adalah dapat dijadikan sebagai sumbangan perkembangan ilmu pengetahuan dalam meningkatkan kemampuan pedagogi guru dan keterampilan komunikasi dialogis peserta didik. Yang selanjutnya, manfaat secara praktis. Manfaat bagi guru dapat dijadikan masukan dan acuan dalam meningkatkan komunikasi dialogis yang baik dengan peserta didik dalam proses pembelajaran. Manfaat bagi siswa dapat dijadikan masukan bagi peserta didik untuk mengetahui keterampilan komunikasi dialogis yang harus dimiliki. Yang selanjutnya, manfaat bagi peneliti lain dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dan bahan acuan bagi penelitian selanjutnya yang membahas tentang kemampuan pedagogi guru dan keterampilan komunikasi dialogis peserta didik. Yang selanjutnya, ruang lingkup penelitian. Ruang lingkup pada penelitian ini adalah kemampuan pedagogi guru dalam meningkatkan keterampilan komunikasi dialogis peserta didik kelas 4 SD Citra Bangsa School. Pokok-pokok pikiran dalam penelitian ini yang pertama, kemampuan pedagogik, yang kedua komunikasi dialogis, yang ketiga peserta didik. Selanjutnya, kajian pustaka. A. Kemampuan pedagogik pada guru. Kemampuan pedagogik merupakan kemampuan guru dalam memahami peserta didiknya dan mampu mengelola pembelajaran dengan baik sehingga menjadi pembelajaran yang mendidik dan dialogis. Yang B. Keterampilan komunikasi dialogis pada peserta didik sekolah dasar. Keterampilan komunikasi dialogis peserta didik sekolah dasar merupakan kemampuan peserta didik dalam mengemukakan ide atau perasaannya secara aktif
dan terbuka dalam proses pembelajaran di kelas. Yang C, upaya guru dalam meningkatkan keterampilan komunikasi dialogis peserta didik. Guru dapat melakukan komunikasi dialogis kepada siswa dengan menunjukkan keterampilan bertanya kepada siswa, mendengarkan pendapatnya, dan menanggapi siswa. Guru juga dapat melakukan komunikasi dialogis kepada siswa dengan memberikan kesempatan kepada siswa untuk menyampaikan pertanyaan mengenai substansi materi yang belum dipahaminya setelah guru menjelaskan materi. Kemudian, guru memberikan kesempatan kepada siswa lain untuk menjawab pertanyaan dari siswa tersebut. Setelah itu, guru menanggapi jawaban-jawaban dari siswa dan kemudian guru menyimpulkan. Yang selanjutnya, asumsi penelitian. Berdasarkan kajian pustaka yang telah dilakukan, didapat asumsi bahwa jika guru melakukan upaya meningkatkan keterampilan komunikasi dialogis peserta didik melalui keterampilan bertanya kepada peserta didik, mendengarkan pendapatnya, dan menanggapi peserta didik dalam pembelajaran, maka akan menimbulkan keterampilan komunikasi dialogis peserta didik dengan adanya partisipasi dan interaksi peserta didik yang optimal dalam proses pembelajaran. Yang selanjutnya, metode penelitian. Yang pertama, jenis dan lokasi penelitian. Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian kualitatif yang bertujuan untuk memahami suatu konteks tentang dan dengan mengarahkan pada pendeskripsian secara rinci dan mendalam tentang apa yang sebenarnya terjadi menurut apa adanya di lapangan studi. Lokasi penelitian akan dilaksanakan di SD Citra Bangsa School, Kabupaten Pringsewu. Selanjutnya, subjek dan objek penelitian. Subjek penelitian ini yaitu guru dan siswa kelas 4 SD Citra Bangsa School. Kemudian objek penelitian ini yaitu kemampuan pedagogi guru dalam meningkatkan keterampilan komunikasi dialogis peserta didik kelas 4 SD Citra Bangsa School. Selanjutnya, prosedur pengumpulan data. Yang pertama, observasi. Merupakan mengumpulkan data langsung dari lapangan. Data yang diperiksa, data yang diobservasi berupa gambaran perilaku, tindakan, keseluruhan interaksi antar manusia. Selanjutnya, wawancara, yaitu pengumpulan data melalui percakapan yang dilakukan dengan maksud tertentu dari dua pihak atau lebih. Yang ketiga, dokumentasi, yaitu berupa rekaman video ataupun gambar yang bermanfaat untuk menambah informasi dalam proses penelitian. Yang selanjutnya, teknik pemeriksaan keabsahan data. Keabsahan data diperiksa melalui triangulasi. Triangulasi merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data dengan memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data untuk keperluan pengecekan atau pembanding data yang bersangkutan. Yang selanjutnya, teknik analisis data. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yang pertama, reduksi data, yaitu proses penyederhanaan dari semua jenis informasi yang mendukung data penelitian yang diperoleh selama penggalian data di lapangan. Yang kedua, penyajian data, yaitu suatu rakitan informasi dalam bentuk deskripsi dan narasi yang dilengkapi dengan matriks, tabel, bagan, gambar yang disusun berdasarkan pokok-pokok yang terdapat pada reduksi data. Kemudian, penarikan kesimpulan atau verifikasi, yaitu kegiatan penafsiran terhadap hasil analisis dan interpretasi data. Yang selanjutnya, tahapan pelaksanaan penelitian. Yang pertama, perencanaan, meliputi pemilihan masalah, studi pendahuluan, pengajuan dan penyusunan proposal penelitian, kemudian pengajuan izin penelitian. Yang kedua, pelaksanaan penelitian dan analisis data, meliputi observasi kelas, diskusi dengan guru, menyusun catatan hasil pengamatan observasi, kemudian menyimpulkan hasil. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih kepada penguji dan pembimbing yang telah membantu saya dalam menyusun proposal penelitian ini. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.